warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Kembali lagi bersama saya di sini di Honor Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas lagi satu materi dalam pelajaran matematika untuk jenjang pendidikan SMA SMK untuk kelas 12 ya, yang disebut dengan limit ya. Sebelum kita masuk materinya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada teman-teman dan sahabat-sahabat Anda agar mereka tahu apa yang Anda tahu, karena berbagi ilmu itu indah. Langsung saja kita masuk ke materinya, limit ya. Limit, sahabat, limit bisa diselesaikan dengan 3 cara ya. Pertama dengan cara substitusi, kedua cara memfaktorkan, dan yang ketiga cara merasionalkan penyebut ya. Jadi ketiga cara ini yang biasa kita gunakan dalam menyelesaikan persamaan limit fungsi aljabar. Untuk yang pertama, kita masuk saja langsung ke metode substitusi. Yang seperti apa sih metode substitusi itu? Metode substitusi, di sini saya sudah mengambil satu contoh ya. Hitunglah nilai limit fungsi limit x mendekati 2, x pangkat 3 dikurang 8 dibagi x tambah 2. Artinya substitusi itu memasukkan, artinya nilai x yang ada di sini, x yang pangkat 3 ini, kemudian x yang ada di bawah, tinggal diganti saja dengan nilai x yang ada di sini, 2. Oke, jadi yang tadinya x pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3. Yang tadinya x tambah 2 menjadi 2 tambah 2. Jadi tinggal digantikan saja nilai x itu menjadi angka 2 sesuai angka yang diminta di sini, 2. Setelah itu kita operasikan 2 pangkat 3 sama dengan 8, 8 dikurang 8 itu sama dengan 0, kemudian 2 tambah 2 kan sama dengan 4, 0 dibagi 4 itu sama dengan 0. Maka selesailah untuk metode substitusi. Gampang ya untuk metode substitusi. Tapi perhatikan teman-teman, tidak semua fungsi limit bisa diselesaikan dengan metode substitusi saja. Artinya metode substitusi ini cuma beberapa soal fungsi limit saja yang bisa digunakan langsung disubstitusi. Apabila kita ketemu dengan soal yang tidak bisa disubstitusi, bagaimana caranya? Caranya gampang saja, tidak usah khawatir. Kita gunakan metode menfaktorkan ya, menfaktorkan. Apa sih ciri-ciri yang tidak bisa diselesaikan dengan metode substitusi? Ciri-cirinya teman-teman, ketika kita menyelesaikan dengan metode substitusi, contohnya ini ya, kita ambil contoh inilah. Kita langsung substitusi masuk 2 ke nilai x. Artinya di sini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 kan sama dengan 4. Berarti di sini juga 2 kali 2 sama dengan 4. 4 dikurang 4 kan sama dengan 0. Kemudian ini lagi disubstitusi masuk 2, 2 pangkat 2 berarti 4, 4 dikurang 4 juga 0. Maka hasilnya pasti 0 per 0. Artinya nilainya itu tidak tentu, tidak menentu ya, karena dia 0 per 0. Maka untuk masalah yang seperti itu, karena dia tidak bisa disubstitusi secara langsung, kita menggunakan metode menfaktorkan ya, metode menfaktorkan. Artinya kita faktorkan dulu persamaannya ke dalam bentuk sederhana, kemudian nanti kita substitusi kembali. Oke, kita lanjut saja, kita langsung di sini kita tulis ulang x pangkat 2 dikurang 2x, kemudian x pangkat 2 dikurang 4 ya, menghasilkan. Nah, ini yang saya maksud dengan difaktorkan. Yang tadinya x pangkat 2 dikurang 2x berubah menjadi x dalam kurung x kurang 2. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita keluarkan salah satu x yang ada di sini. Keluarkan ya. Karena x-nya keluar salah satunya, berarti yang tadinya x pangkat 2 tersisa x. Di sini yang tadinya 2x tersisa 2. Nah, terus bagaimana dengan yang di bawah ini? Yang di bawah ini kita cari angka, karena dia dalam bentuk kuadrat teman-teman. Kita faktorkan, yaitu kita cari angka yang jika dikalikan menghasilkan 4, min 4 ya. Jika dikalikan dia menghasilkan min 4. Jika dijumlahkan karena b-nya tidak ada, dia menghasilkan 0. Paham ya? Dikalikan menghasilkan min 4, dijumlahkan menghasilkan 0. Maka kita dapat angka negatif 2. Kenapa? Negatif 2 tambah 2 itu kan sama dengan 0. Sementara negatif 2 dikali 2 sama dengan min 4. Artinya memenuhi syarat. Karena min 2 dengan 2 memenuhi syarat, maka kita ubah dalam bentuk ini menjadi seperti ini.
X dikurang 2 karena min 2, kemudian X tambah 2 karena positif 2. Paham ya? Oke, setelah itu kita operasikan lagi. Nah, ini perhatikan angka yang ada di atas dengan yang ada di bawah ini sama ya, karena dia dalam bentuk perkalian kita eliminasi saja. Artinya di sini tinggal tersisa X, di sini tinggal tersisa X tambah 2. Nah, setelah itu teman-teman, kita tinggal mensubstitusi angka 2 ini, karena dia sudah dalam bentuk sederhana. Kita tinggal substitusi angka 2 ini masuk ke menggantikan nilai X. Masuk menggantikan nilai X, berarti di sini 2, kemudian di bawahnya 2 ditambah 2 menghasilkan 2/4 atau 1/2 dalam bentuk sederhana. Maka selesailah untuk memfaktorkan. Nah, bagaimana dengan yang ketiga? Sama ya, untuk metode merasionalkan penyebut itu sama ketika kita merasionalkan penyebut dalam bentuk akar. Karena di sini juga soalnya akan kita rasionalkan itu dalam bentuk akar. Nah, kenapa kita menggunakan metode ini? Sama alasannya dengan metode yang kedua tadi. Karena kita menemukan limit yang tidak bisa langsung disubstitusi, karena ketika kita langsung substitusi, dia menghasilkan 0/0 atau nilainya tidak tentu. Oke? Jadi kita kalau operasikan ini, langsung substitusi masuk, dia menghasilkan nilainya 0/0. Maka dari itu, untuk soal yang seperti ini, kita cuma bisa menyelesaikannya dengan merasionalkan penyebutnya saja dulu. Bagaimana dengan memfaktorkan? Memfaktorkan sebenarnya juga tidak bisa. Kenapa? Karena dia dalam bentuk akar yang di bawah. Ya. Jadi cara mudahnya, cara yang paling jitu untuk menyelesaikan hal seperti ini itu salah satunya cara merasionalkan penyebutnya saja. Ya. Kita lanjut ya. Penyelesaiannya, yang pertama langkah awal kita tulis ulang dulu. Nah, kemudian kita tulis X kurang 1 dibagi akar X pangkat 2 tambah 3 dikurang 2. Perhatikan, dalam merasionalkan penyebut bentuk akar, kalau dia dikurang berarti kita kali dengan lawannya atau jumlahnya. Yang tadinya dikurang sekarang dijumlah, ditambah 2. Setelah itu kita operasikan saja X kurang 1 dikali X pangkat 2 tambah 3 ditambah 2. Kemudian ini juga di bawah dikalikan, maka menghasilkan ini X pangkat 2 dikali X pangkat 2 menghasilkan akar X pangkat 2 akar X pangkat 2 dikali akar X pangkat 2 menghasilkan X pangkat 2. Kemudian akar 3 dikali akar 3 menghasilkan 3. Kemudian negatif 2 dikali 2 menghasilkan 4 ya. Nah, setelah itu kita operasikan lagi. X pangkat 2 dikurang 1 didapat di hasil dari yang ini ya, 3 dikurang 4 menghasilkan min 1. Sementara yang di atasnya itu tidak kita apa-apakan dulu. Nah, setelah itu kita operasikan kembali X pangkat 2 dikurang 1 ke dalam bentuk penfaktoran seperti ini. Bagaimana caranya? Sama kayak tadi yang awal. Kita cari angka yang jika dikalikan menghasilkan negatif 1, yang jika dijumlahkan menghasilkan 0. Kenapa harus 0 sih? Kenapa harus 0 ya? Ini sebenarnya kenapa harus 0? Karena B-nya tidak ada. Dia ini kan dalam bentuk persamaan kuadrat ya. A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Jadi tidak semuanya harus 0. Jadi kalau di sini dia memiliki B, contohnya B-nya ada 3, maka di sini kita menggunakan angka 3. Tapi karena kebetulan di sini tidak menggunakan angka, artinya B-nya tidak ada, artinya kita gunakan 0 saja. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Maka kita cari angka, kita temukan angka di sini min 1 tambah 1 menghasilkan 0, kemudian min 1 kali 1 menghasilkan min 1. Maka kita dapat angka negatif 1 dan 1. Kita lanjut. Nah, ini tak sama kayak tadi, karena ini mirip ya. X kurang 1 juga di bawah, kita eliminasi saja. Jadi yang tersisa di atas tinggal akar X pangkat 2 tambah 3, kemudian ditambah 2, kemudian yang di bawah yang tersisa tinggal X tambah 1.
Setelah itu kita substitusi, baru bisa kita substitusi. 1 pangkat 2 ditambah 3 ditambah 2, kemudian di bawahnya 1 tambah 1 karena X tambah 1 ya. Kemudian 1 pangkat 2 itu kan sama dengan 1, 1 tambah 3 sama dengan 4, sini 2, paham ya. Kemudian akar dari 4 itu sama dengan 2, 2 tambah 2 per 2 sama dengan 4 per 2, 4 per 2 sama dengan 2. Maka selesailah untuk merasakan penyebut. Jadi perhatikan teman-teman dan sahabat matematika ya, untuk menyelesaikan soal limit itu perhatikan dulu apakah bisa langsung disubstitusi atau tidak. Kalau tidak, maka pilih salah satu dari metode yang kedua atau metode yang ketiga saja. Jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari penjelasan materi ya saya sampaikan pada kesempatan ini, mohon maaf. Akhir kata, billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.